Misa akan dipimpin oleh Romo Agus. Bulan Oktober diperingati sebagai bulan Rosario. Peringatan ini berhubungan dengan perang salib yang terjadi di Lepanto pada 1571. Saat itu, pasukan Ottoman dari Turki menyerang umat Kristen yang tersebar di Eropa. Jumlah pasukan Turki yang melebihi dugaan ini menjadi ancaman. Menghadapi situasi ini, Komandan Armada Kristen Yesaya, bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorai karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati sekali peristiwa datanglah murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam nama, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Merayakan perang salib, tetapi motivasi dalam doa ini sudah disempurnakan. Kita diajar untuk menguduskan diri dan mendekatkan diri kepada Allah melalui Rosario Suci. Saudara-saudara kita yang Muslim pun sekarang masih punya tradisi sholawat badan yang lahir dari peristiwa perang salib itu. Tapi barangkali masih belum dimotivasi baru sehingga nadanya masih nada perang terus. Itu dibunyikan itu berarti mereka mengasah golok mau berperang. Tidak tahu siapa yang berperang. Rosario sebagai satu doa, sehingga itu lalu mengingatkan bahwa pada hari ini lingkungan kita bersama-sama dengan lingkungan yang lain menyatukan hati untuk pengurusan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua, Bapak Ibu, doa Rosario ini sebenarnya satu doa meditasi. Cuma kita itu seringkali ngebut orang-orang pengulangan Bunda Sama Maria yang kita lakukan secara berkala 10 kali
itu mau mengarahkan kita untuk memeditasikan peristiwa Yesus supaya kita dapat mengendap di dalamnya. Sehingga meditasinya itulah yang saya kira patut juga menjadi perhatian. Kalau Bapak Ibu dalam 31 hari ini bisa kapan, maka boleh dikatakan kita ini sudah mengulang-ulang peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang itu 4-5 kali. Sehingga makin hari makin bisa merasakan peristiwa Yesus dalam hidupmu menjadi semakin nyata. Dalam kegembiraan, dalam kesedihan, dalam kemuliaan maupun dalam terang, kita boleh semakin dekat dengan hidup Yesus sendiri melalui saat di mana kita bermeditasi. Maka memang tidak dibutuhkan satu khotbah yang panjang-panjang. Dibutuhkan lebih hati yang bisa menerima, mendengar peristiwa-peristiwa yang sedang kita doakan. Dengan mengulang Salam Maria berkali-kali, kita dituntun untuk makin masuk dalam peristiwa Yesus tersebut. Yang ketiga, kita diajak menjadi seperti Santa Teresia. Melalui rosari ini semakin menyadari bahwa kita ini kecil, tapi justru dari kecil itulah yang mempunyai ketergantungan kepada Allah, mempunyai ketergantungan kepada Tuhan dan supaya dengan diri ini kita dapat memiliki semangat yang sama dalam mendekatkan diri pada Allah melalui doa-doa kita. Marilah kita berdoa. Berkatilah ya Bapa Lilin yang akan kami pergunakan menyertai doa rosari di lingkungan dan komunitas. Semoga semua yang berdoa dengan sarana ini Kau kuduskan, Kau dekatkan dengan diri sendiri, dan pengampunan untuk semua permohonan doa-doa mereka. Semoga dengan terang cahaya lilin ini, seluruh umat memperoleh jalan terang menuju kepada kemuliaan kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sesudah ini saya mengundang kepada